Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas film seru yang berlatar kisah pada seorang bocah yang memiliki bakat hebat. Namun entah kenapa tiba-tiba bocah tersebut kehilangan seluruh kesaktiannya. Akibat kehilangan segala kesaktiannya itulah bocah ini selalu dianggap lemah tak guna oleh para senior di perguruan. Film ini berjudul Fight Break Spare yang dirilis tahun 2023. Jadilah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Dibuka di sebuah pegunungan ujung kulon, tepatnya di desa Wutan. Diperlihatkan seorang bocah yang memiliki bakat hebat melebihi orang biasa pada umumnya. Bocah ini bernama Xiaoyan. Sang ibu yang mengerti bahwa anaknya memiliki bakat serta kekuatan spiritual yang hebat. Di sini ia menasehati Xiaoyan agar bisa menggunakan kekuatannya dengan penuh hati-hati di masa depan, serta agar tak digunakan untuk melukai ataupun berbuat jahat pada siapapun. Merasa bahwa jiwa dan nyawanya dalam bahaya. Di waktu yang bersamaan inilah Nyonya Qin memberikan sebuah cincin pada Xiaoyan sambil berkata meminta Xiaoyan untuk dapat bersembunyi. Dan benar saja, terlihat Nona Qin dihampiri ketiga pendekar misterius yang selama 20 tahun melakukan pencarian untuk menemukan dirinya, dengan tujuan mengambil sebuah benda legendaris yang disimpan olehnya. Di saat adu mekanik inilah fokus Nyonya Qin teralihkan di saat melihat anaknya Xiaoyan dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan yang tak siaga, tentu pendekar misterius tersebut melakukan penyerangan yang membuat ibu Xiaoyan tak bisa berkutik. Meski dalam kondisi yang sudah di ujung maut, Nyonya Qin tetap tak mau memberikan benda legendaris yang diinginkan oleh pendekar kegelapan, meski nyawa yang menjadi taruhan. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Terlihat saat ini Xiaoyan sudah tumbuh dewasa di perguruan. Namun entah apa saat itu juga kekuatan dan bakat ilmu spiritual Xiaoyan tiba-tiba hilang. Walaupun dirinya terus berlatih sekeras dan sekuat apapun di perguruan. Karena kematian sang ibu ulah serta sebab darinya. Di sana Xiaoyan dihampiri kedua kakaknya yang bernama Xiaoli dan Xiaoding, sambil berkata di hadapannya bahwa dirimu hidup tidaklah memiliki arti sama sekali. Tentu di dalam perguruan klan Xiao inilah Xiaoyan dikucilkan oleh semua orang karena dianggap beban yang tak berguna di perguruan. Meski sedemikian, untungnya Xiaoyan masih mendapatkan perlakuan baik oleh Xiang Er yang tetap setia menyemangati lahir maupun batinnya. Tak berselang lama keesokan harinya di dalam aula perguruan, terlihat Xiaoyan cemburu melihat kedua kakaknya menerima penghargaan berupa pusaka pedang tangan emas dan tombak penghancur bumi dari tetua perguruan yang sekaligus ayah kandung Xiaoyan. Ia bernama Master Xiao. Di waktu yang hampir bersamaan, salah satu petua melapor memberitahu Master Xiao bahwa Nona Nalan dari perguruan klan Nalan bersama petua Ge datang ingin bertemu menemui dirimu. Di sana, petua Ge menawarkan ramuan mujarab yang dapat memulihkan luka tenaga dalam yang dialami oleh Master Xiao, dengan syarat
dirinya harus bersedia membatalkan perjodohan Nona Nalan dengan Xiaoyan yang dibuat oleh para leluhurnya terdahulu. Di sini diceritakan bahwa di saat Xiaoyan masih berusia 9 tahun, ia dijodohkan oleh Nona Nalan Ryan, putri klan Nalan, yang nantinya bakal menjadi pewaris tunggal untuk memimpin klan Nalan. Karena Xiaoyan hanyalah pemuda lemah, tentu hal tersebut bakal menjadi momok untuk klan Nalan jika perjodohan antar mereka tak segera untuk dibatalkan. Bahkan di sana Nona Nalan dengan spontan berkata bahwa Xiaoyan bukanlah pemuda yang pantas untuknya. Tersinggung serta tersurut emosi dengan perkataan tersebut, Xiaoyan berkata di hadapan Nona Nalan untuk berhenti merendahkan perguruan klan Xiao. Karena kenyataannya memanglah begitu. Nona Nalan seketika menantang Xiaoyan untuk dapat menghidupkan lilin yang barusan ia padamkan. Dan benar saja, di sana terlihat Xiaoyan tak mampu menghidupkan lilin dengan kekuatan spiritualnya. Karena sudah cukup melakukan penghinaan, di sana Xiaoyan akhirnya memutuskan hubungan yang dibuat oleh leluhurnya demi menjaga nama baik perguruan dan nama baik keluarga Xiao. Ketua Ge yang tak ingin mengalami kerugian besar, ia mengajak Nona Nalan pergi dari perguruan klan Xiao saat itu juga. Keesokan paginya, Xiang Er yang tak mau melihat Xiaoyan berlarut dalam kesedihan. Di sana ia selalu menyemangati Xiaoyan agar dapat berlatih lebih giat lagi. Bahkan di sana Xiang Er juga mengajak Xiaoyan untuk masuk di perguruan akademi Jiangnan agar dapat berlatih dan memulihkan kekuatan spiritual miliknya yang telah menghilang. Karena tekad ingin bangkit dari keterpurukannya amatlah kuat, Xiaoyan menerima ajakan Xiang Er untuk tes masuk di perguruan akademi Jiangnan yang saat itu juga masih merekrut murid ajaran baru 2024-2025. Di saat Xiaoyan hendak maju mengikuti seleksi inilah, tiba-tiba Master Xiao datang menarik dan membawa Xiaoyan keluar dari sana. Di sini terlihat Master Xiao tak ingin Xiaoyan berlatih ilmu kanuragan untuk mengaktifkan kembali budidaya tenaga dalamnya dengan alasan ia tak mau Xiaoyan bernasib sama seperti istrinya. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan kegigihan Xiaoyan yang mana ia tetap berisi keras berlatih dengan siapapun demi membalaskan atas kematian ibunya. Dalam kondisi yang terpuruk inilah, di saat hendak melompat dari dasar jurang, untungnya tindakan tersebut berhasil digagalkan oleh master sesepuh alkimia yang selama ini bersemayam di dalam cincin Xiaoyan. Ia bernama Master Suki. Mengetahui bahwa ilmu budidayanya selama ini dihisap oleh Master Suki agar ia dapat bangkit dengan wujud sempurna, tentu hal tersebut membuat Xiaoyan sangat kesal dengannya. Tak ingin adanya kesalahpahaman, Master Suki menjelaskan bahwa hal yang selama ini ia lakukan semata-mata demi menyelamatkanmu dari segala masalah di masa mendatang. Mengetahui bahwa Xiaoyan saat ini ingin mengalahkan Nona Nalan, Master Suki bersedia melatih Xiaoyan agar menjadi pemuda tangguh yang memiliki kekuatan spiritual yang ampuh. Di sini Master Suki juga memberikan pusaka pedang kuno yang nantinya pusaka inilah yang akan menjadi senjata paling ampuh di dunia persilatan. Singkat cerita, sebelum pergi menuju perguruan akademi Jiangnan, terlihat Xiaoyan menghampiri Xiang Er. Di sini, Xiaoyan berjanji akan menyusul ke perguruan akademi Jiangnan agar dapat berlatih bersama di sana. Menilai bahwa berlatih di perguruan akademi Jiangnan memakan waktu yang cukup lama, Master Suki mengajak Xiaoyan pergi menuju pegunungan ujung Etan untuk memulai pelatihan. Setelah berkeliling menyusuri keindahan tanaman yang berada di pegunungan tersebut,
Xiaoyan dikejutkan suara seseorang berteriak meminta tolong, yang mana wanita tersebut ialah ratu penunggu hutan yang bernama Xiao-chan. Menyadari bahwa Xiao-chan ialah ratu penunggu hutan belantara, sang master menyuruh Xiaoyan mengikuti akan langkah kepergiannya. Disinilah Xiao-chan mengajak Xiaoyan singgah di kota Qiangshan yang merupakan kota pertama dan tertua di benua tersebut. Di saat menikmati makanan di kedai Mbok Darmi inilah, tiba-tiba Xiao-chan dihampiri oleh para pendekar Qiangshan yang meminta ganti rugi karena usai ditipu olehnya. Xiao-chan yang tak ingin berurusan dengan para pendekar tersebut, ia mengajak Xiaoyan berlari kabur dari hadapan mereka. Sedangkan di sisi lain, salah satu pangeran klan serigala hitam yang bernama Cao Kun sedang menginterogasi salah satu warga kota Qiangshan untuk mendapatkan informasi keberadaan Xiao-chan. Namun secara tak terduga inilah Xiao-chan datang dengan sendirinya di hadapan Cao Kun. Mengetahui hal tersebut, di sini Cao Kun memaksa Xiao-chan agar dapat memberikan cermin segel batu padanya. Tak ingin hal itu terjadi, dengan akal cerdik, Xiao-chan berhasil menipu Cao Kun agar berhasil kabur dari hadapannya. Setelah sampai di dalam hutan, esok harinya, Xiao-chan mulai pergi di sebuah gua kuno untuk mengambil tanaman dewa yang berada di sana. Konon, tanaman tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi tingkatan lanjutan. Alasan itulah Cao Kun berusaha menangkap Xiao-chan tak lain demi mendapatkan tanaman dewa tersebut. Dengan dibantu Xiaoyan inilah akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gua kuno. Dalam kondisi terdesak, Xiaoyan yang tak ingin tanaman dewa jatuh di tangan Cao Kun, ia memilih untuk masuk ke dasar jurang yang ternyata di dalam jurang tersebut dipenuhi oleh barang-barang kuno tersimpan. Karena tak memiliki waktu banyak, Master Suki mengajari Xiaoyan ilmu budidaya Xin Yui agar Xiaoyan dapat kabur meninggalkan gua kuno tersebut. Namun di saat melakukan pelarian inilah Cao Kun berhasil menangkap Xiao-chan dengan mudahnya. Karena kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan masih terbilang lemah, tentu dirinya belum bisa mengendalikan kekuatan yang ia miliki tanpa arahan Master Suki. Tak lama tersadarkan diri, Xiaoyan dikejutkan dengan aura energi spiritual kuat yang saling bergesekan. Yang ternyata setelah diintip sedang terjadi pertarungan sengit seorang kesatria perempuan yang bernama Yun Jie dengan Raja Singa Kristal Ungu jenis hewan yang kultivasinya sudah mencapai level tingkatan ke-6. Dari pertarungan yang amat sengit terlihat awalnya Yun Jie mendominasi pertarungan dan berhasil memukul mundur si Raja Singa Ungu. Namun, kondisi tersebut seketika terbalik arah yang membuat Yun Jie kewalahan, bahkan kekuatan ilmu spiritualnya disegel oleh Raja Singa Kristal Ungu. Dari kejauhan, Xiaoyan yang tak ingin wanita tersebut mati disantap oleh sang Raja Singa. Ia berusaha memberikan pertolongan dengan cara mengusir dan membawa si wanita tersebut di tempat yang lebih aman. Di sinilah Master Suki memberitahu Xiaoyan
bahwa Yunzhi mengalami luka dalam yang amat fatal. Satu-satunya cara menyembuhkan yaitu dengan melakukan meditasi penyempurnaan jiwa agar nyawa Yunzhi dapat tertolong. Setelah mengikuti instruksi tersebut, terlihat Master Suki mentransfer ilmu spiritual roh naga awan api dengan tujuan agar Xiaoyan dapat lebih OP dari yang sebelumnya. Sedangkan di sisi lain di dalam markas sekte Serigala Hitam, bila Cao Kun kena oceh ayahnya yang bernama Musi karena Cao Kun gagal dalam misi dalam mendapatkan kitab kuno 7 racun. Konon kitab 7 racun tersebut bisa menjadikan mereka master racun. Tentu dengan begitu, sekte Serigala Hitam dapat menjadi lebih kuat dari sekte yang ada di segala penjuru benua. Mengetahui bahwa racun hijau berada di dalam tubuh Xiao Chan, di sini Musi kembali menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi master racun yaitu dengan menjadikan Xiao Chan bahan percobaan untuk memfilter darahnya agar menjadi pil racun. Tak berselang lama keesokan paginya, terlihat Xiaoyan diintimidasi oleh Yunzhi karena dianggap melakukan hal senonoh padanya. Karena tak ingin adanya kesalahpahaman, Xiaoyan berusaha menjelaskan bahwa ritual itu harus ia lakukan demi menyembuhkan luka dalam yang engkau alami. Namun, seketika Yunzhi mengulti Xiaoyan setelah mendengar ungkapan Xiaoyan yang berkata jika buahnya sangatlah kecil. Setelah kesalahpahaman usai, Xiaoyan bermaksud pamit untuk menyelamatkan Xiao Chan yang telah diculik klan sekte Serigala Hitam. Dengar ungkapan tersebut, Yunzhi tentu tak memperbolehkan Xiaoyan pergi sebelum ngebantu dirinya mengambil esensi kekuatan spiritualnya yang telah disegel oleh Raja Singa Emas Ungu. Karena keberadaannya tak ingin dalam bahaya, tentu permintaan tersebut disetujui oleh Xiaoyan. Bahkan di sini Yunzhi juga berjanji akan ngebantu Xiaoyan melepaskan Xiao Chan yang diculik oleh sekte Serigala Hitam. Singkat cerita, terlihat mereka sampai di tempat keberadaan Raja Singa Emas Ungu. Pada kesempatan tersebut, Yunzhi menyuruh Xiao Chan untuk masuk mengambil kristal ungu yang berguna untuk melebur segel esensi kekuatan spiritualnya. Sedangkan ia akan berjaga menjaga sang Raja Singa masuk ke dalam gua. Setibanya di dalam gua, dengan dipandu sang Master Suki, Xiaoyan disuruh mengambil cairan spiritual kristal ungu yang berada di sana. Karena di masa depan, cairan tersebut diyakini mampu meningkatkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Dengarkan kenyataan tersebut seketika Xiaoyan meminum satu botol esensi cairan kristal ungu yang membuat tubuhnya berkontraksi. Mengetahui situasi dalam bahaya, Yunzhi berusaha melawan Raja Singa Emas dengan sedikit kemampuan yang ia miliki. Untungnya di waktu yang bersamaan inilah Xiaoyan berhasil memberikan esensi kekuatan Yunzhi yang telah disegel oleh si Raja Singa Ungu. Melihat kondisi Xiaoyan yang melemah karena terjadi ledakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, Yunzhi berusaha memberikan pertolongan dengan mentransfer energi murni di dalam tubuhnya. Setelah siuman inilah Yunzhi yang tak memiliki waktu banyak. Ia berpamitan pergi di hadapan Xiaoyan. Bahkan di sini Yunzhi juga berkata bahwa semakin cantik seseorang wanita, semakin besar pula kemungkinan ia melakukan kebohongan. Yang tentunya ucapan tersebut membuat Xiaoyan marah karena Yunzhi tak menepati janjinya untuk menolong Xiao Chan. Singkat cerita, keesokan harinya, lihat para pasukan klan sekte Serigala Hitam di bawah komando Musen melakukan pembantaian besar-besaran di desa tempat tinggal Xiao Chan. Hal itu sengaja mereka lakukan dengan tujuan melebarkan sayap kekuasaan. Di samping itu, terlihat Xiaoyan mulai berlatih giat dengan menggabungkan kekuatan spiritualnya agar ia mampu meningkatkan level kultivasi guna melawan keberingasan Cao Kun dari klan sekte Serigala Hitam.
Tak berselang lama malam harinya, di saat Xiaoyan kembali di kota Qiangshan, terlihat ia sangat shock melihat pemandangan penduduk kota yang mati dalam kondisi yang amat tragis. Bahkan di sana Xiaoyan juga menemukan nenek Nie dengan kondisi yang sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, nenek Nie mengatakan bahwa hal ini semua ulahmu Xie, tetua klan sekte Serigala Hitam yang ingin melebarkan sayap kekuasaan. Dengan rasa dan jiwa yang terbakar amarah inilah, Xiaoyan melesat masuk ke dalam markas klan Serigala Hitam untuk membalas hal yang mereka perbuat pada penduduk kota Qiangshan. Tetua Mu Shen yang tak ingin ritual penyempurnaan pil racun gagal ia sempurnakan. Ia memerintahkan Cao Kun untuk dapat menghentikan bocah ingusan tersebut. Tentu, di sini nampak bahwa kekuatan spiritual kultivasi yang dimiliki Xiaoyan masih kalah OP, yang membuat ia terhempas masuk ke dasar jurang. Dalam keadaan yang tak diduga inilah, terlihat Xiaoyan kembali bangkit, yang seketika membabat habis Cao Kun dengan melemparnya ke dasar jurang. Tak terima melihat anaknya terbunuh, Mu Shen dengan rasa amarah yang menggelegar, dirinya mengeluarkan segala kemampuannya untuk membunuh bocah ingusan tersebut. Ya, dengan melihat tanda luka di tangan Mu Shen inilah, Xiaoyan ingat bahwa Mu Shen merupakan salah satu pasukan yang telah ngebunuh ibunya 20 tahun yang silam. Xiaochan yang tak ingin terjadi hal buruk pada Xiaoyan, dirinya berusaha membuat mantra pelindung untuk menangkis serangan Mu Xie yang mematikan. Dalam kondisi yang terdesak, untungnya kedua anak Raja Singa juga datang membantu mengulur waktu agar Xiaoyan dapat segera sadar. Di bawah alam sadarnya inilah, Xiaoyan dihampiri sang ibu yang membuat ia ingat dan bangun bahwa misi dari kehidupannya belumlah usai. Dengan perasaan yang penuh dengan dendam inilah Xiaoyan bangkit sambil merapalkan mantra terlarang yang telah dikuasainya. Mengetahui bahwa kemampuan Xiaoyan tak bisa dianggap remeh, Mu Xie berlutut memohon di hadapan Xiaoyan agar bersedia memberikan ampunan dan melepaskannya. Bahkan di sana Mu Xie juga berjanji akan menceritakan sebuah rahasia atas kematian ibunya. Namun, hal itu hanyalah alibi Mu Xie agar Xiaoyan dapat ia tikam. Dengan cermin pembelah jiwa inilah, tindakan Xiaoyan dengan jelas dapat disaksikan oleh Yun Shan, si pelopor utama atas kematian ibu Xiaoyan. Bahkan di sana juga nampak kedatangan Yun Jie yang ternyata dirinya merupakan tetua sekte Yunlan yang sekarang, sedangkan Daoling ialah sepuh klan perguruan Yunlan. Tak berselang lama keesokan paginya, Xiaoyan mengucapkan salam perpisahan pada Xiaochan sambil menasehati agar tetap waspada berhati-hati, mengingat bahwa di dalam tubuh Xiaochan terdapat esensi racun 7 warna yang diidamkan oleh klan maupun perguruan yang lain. Dengan bantuan petunjuk Master Suki, Xiaoyan akan pergi menuju sebuah lembah api teratai hijau untuk melatih dan meningkatkan kultivasinya.